Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rosa Afriska, NIM 1902311001009 dari kelas Ekonomi Pembangunan C angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai permasalahan di negara berkembang untuk pemenuhan tugas tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dan judul yang saya ambil yaitu Tantangan Pembangunan Smart City bagi Masyarakat Kota Negara Berkembang di Indonesia. Apa aja sih Ros yang akan dibahas di video ini? Jadi, dari judul yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membahas yaitu mengenai 4 pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga ada tinjauan teoritis, dan yang keempat ada solusi. Jadi teman-teman stay tune video ini sampai selesai ya. Baik, pada latar belakang permasalahan ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu era digitalisasi dan yang kedua pembangunan smart city di negara berkembang. Baik, yang pertama yaitu mengenai era digitalisasi. Jadi saat ini peradaban baru teknologi informasi sudah memasuki era digitalisasi. Berbagai produk terkini mulai bermunculan sehingga menyebabkan istilah masyarakat modern bergeser dan terjadi perluasan makna menjadi masyarakat digital. Nah, dulu pelayanan menggunakan kertas dan dokumen fisik lainnya. Saat ini pelayanan diupayakan dalam bentuk paperless dan soft file. Belum lagi ketika pelayanan harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit-belit serta waktu yang sangat lama. Namun saat ini dengan era digitalisasi, pelayanan birokrasi maupun administrasi semakin efektif dan efisien. Pendaftaran dapat melalui internet, cukup mengisi form yang dibuat dalam sebuah sistem informasi online atau semacam website laman. Pengisian data dapat melalui berbagai perangkat informasi seperti komputer, handphone, smartphone, tablet, dan produk teknologi mutakhir lainnya. Jadi apalagi di era pandemi seperti ini ya, pasti pendaftaran itu dilakukan secara online, dan juga setelah pendaftaran itu pasti kan ada kayak pemberkasan gitu. Nah, pemberkasan juga dilakukan secara online. Jadi dulu kita kalau misal melakukan pemberkasan itu datang ke tempatnya dan kita menyerahkan hard file. Nah, kalau misalnya sekarang kita tinggal melakukan pendaftaran secara online, pengisian secara online seperti yang tadi sudah dijelaskan melalui Google Form, dan pemberkasan suratnya itu administrasinya bisa melalui soft file dan yang dikirimkan ke Google Form atau ke email, biasanya seperti itu. Dan bakal lebih mudah gitu kan di era digitalisasi ini. Jadi setelah era digitalisasi tadi ada juga mengenai pembangunan smart city di negara berkembang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah pun mulai melirik pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan masyarakat yang telah maksimal, yang lebih maksimal dan optimal. Implementasi sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi berkembang sangat pesat di dunia birokrasi dan perusahaan. Hal tersebut akhirnya memunculkan ide besar berupa penciptaan tata kelola masyarakat, termasuk masyarakat perkotaan yang cenderung lebih siap dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Pasti teman-teman mulai bertanya-tanya nih, ide besar apa itu Ras? Gitu. Nah, jadi ide besar yang dimaksud di sini yaitu mengenai langkah kreatif pemerintah untuk membangun suatu negara dengan istilah smart city atau kota yang cerdas. Dan beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai menerapkannya. Jadi disitulah alasan saya mengambil judul Tantangan Pembangunan Smart City bagi Masyarakat Kota di Negara Berkembang. Jadi Smart City ini sangat menarik untuk dibahas karena kita juga sudah mengalami bahwa mengenai kemajuan teknologi yang begitu pesat, dan adanya smart city ini juga akan membantu negara Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain pasti di setiap kebijakan ada pro kontra masing-masing gitu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tantangan dari pembangunan smart city itu sendiri di negara berkembang.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembangunan Smart City. Jadi ada 3 tujuan pembangunan Smart City di beberapa kota-kota besar di negara berkembang. Yang pertama yaitu kualitas hidup, yang kedua efisiensi layanan, dan yang ketiga interaksi langsung. Nah, jadi tujuan yang pertama kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi. Yang kedua yaitu efisiensi layanan. Nah, jadi pembangunan Smart City ini bisa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. Yang ketiga, interaksi langsung. Jadi tujuan pembangunan Smart City ini memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa saja yang terjadi di kota tersebut. Bagaimana kota ini bisa berkembang dan cara mengaktifkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik teman-teman, kita lanjut ke permasalahan yang ada. Nah, jadi di setiap kebijakan pemerintah pasti ada pro dan kontra dari masyarakat. Begitu pula pada pembangunan Smart City di beberapa kota-kota besar di negara berkembang Indonesia ini. Pasti juga akan ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, ternyata penerapan Smart City di kota-kota besar Indonesia ini tidaklah sama. Seperti halnya pada Kota Jakarta, implementasi konsep Smart City di Kota Jakarta berbeda dengan implementasi konsep Smart City di Kota Surabaya. Dan juga konsep Smart City di Kota Bandung tidak sama dengan konsep Smart City di Kota Makassar. Apa yang menjadi pembeda tersebut, Ros? Nah, jadi perbedaan potensi daerah baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berdampak pada dimulai dari mana sebuah smart city tersebut akan dibangun. Jadi, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dari beberapa daerah tersebut akan mempengaruhi bagaimana smart city itu akan dikonsep seperti apa. Jadi, implementasi dari konsep smart city ini di beberapa kota-kota besar di Indonesia itu berbeda ya teman-teman, tidak bisa disamaratakan. Nah, permasalahannya yaitu terletak di bagaimana smart city dapat diterapkan pada suatu kota dengan melihat segala potensi yang dimiliki oleh daerah atau kota, sehingga pada implementasinya nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan nanti kita juga akan membahas mengenai tantangan-tantangan apa saja yang akan terjadi ketika smart city ini diterapkan di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pada pembahasan tinjauan teoritis. Nah, di tinjauan teoritis ini saya akan membahas yaitu yang pertama ada definisi smart city. Nah, definisi atau pengertian smart city sangat beraneka ragam. Konsep tersebut sudah dikenali dengan populer, namun dalam praktiknya digunakan di berbagai negara dan istilah yang berbeda-beda dan situasi yang berbeda-beda pula dengan situasi dan istilah yang berbeda. Nah, ada penggunaan berbagai jenis konsep pengganti smart dengan istilah kata sifat lainnya. Dan menurut Wikipedia, smart city adalah visi pembangunan ekonomi perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan solusi Internet of Things atau IoT dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota. Dan berdasarkan Wikipedia pula, definisi dari smart city itu begitu luas, mencakup berbagai macam keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, mengurangi biaya dan sumber konsumsi, dan dapat meningkatkan interaksi aktif antara kota dan warganya secara efektif. Nah, Dihakin mendefinisikan kota pintar atau smart city sebagai salah satu yang memanfaatkan ICT untuk memenuhi tuntutan pasar dan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk sebuah kota pintar, sehingga kota cerdas akan menjadi kota yang tidak hanya memiliki teknologi ICT di daerah tertentu, tetapi juga telah menerapkan teknologi ini dengan cara yang positif berdampak pada masyarakat setempat. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen